Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, ke depan kita akan sama-sama melihat 17 agenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab bin Nasir At-Turairi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kebaikan yang banyak kepada beliau, agar kita dapat kerangka utuh bagaimana agenda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari penuh, mulai dari beliau bangun pagi sampai nanti beliau istirahat, bahkan saat beliau bangun malam apa yang beliau kerjakan. Agenda yang pertama adalah bangun tidur, yang dimana dalam buku ini beliau jelaskan ada 4 hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada agenda beliau yang pertama ini. Yang pertama yaitu membaca doa, yang kedua keluar rumah menuju masjid, yang ketiga mengerjakan sholat subuh, yang keempat adalah berzikir. Membaca doa yang masyhur sama-sama kita ketahui dengan lafaz Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang penting sama-sama kita harus ketahui adalah makna dari setiap doa dan zikir yang kita lafadzkan. Kenapa? Agar pahala yang bisa kita terima itu lebih besar, dan agar kita bisa lebih khusyuk saat berdoa, kita harus tahu apa makna dari doa yang kita lafadzkan. Maka alhamdulillahilladzi ahyana artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah kita dimatikan sesaat waktu tidur, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali dibangkitkan setelah meninggal dunia. Maka dalam doa ini ada 3 hal penting yang dapat kita ambil. Pertama, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Yang kedua, ingat bahwa kematian itu adalah hal yang pasti kita temui. Yang ketiga, kehidupan setelah kematian. 3 poin ini yang saat kita lafadzkan doa bangun tidur selalu kita ingat, sehingga rutinitas harian kita selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selain membaca doa bangun tidur ini, Nabi juga mengerjakan 5 hal lainnya. Kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama yaitu bersiwak, membersihkan mulutnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua menjawab azan apabila mendengar muadzin melantunkan azan. Yang ketiga bersuci, baik itu bentuknya wudhu atau mandi jika diperlukan. Yang keempat mengerjakan sholat sunat 2 rakaat yang fadilahnya adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kelima adalah ngobrol atau berbincang santai dengan istrinya jika waktu masih memungkinkan. Berikutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar rumah. Saat beliau keluar rumah, beliau tidak lupa membaca doa keluar rumah yang sama-sama kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar rumah kemudian membaca doa berikut ini yang bunyinya bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang membaca doa ini beberapa hal. Yang pertama, yuqalu hina idzin hudita, yang kedua kufita, yang ketiga uqita wa tanaha lahus syayatin, yang keempat. Maka kita bisa lihat 4 faedah kita membaca doa keluar rumah. Yang pertama, mendapatkan hidayah, petunjuk. Yang berangkat mencari nafkah diberikan banyak petunjuk, diberikan banyak solusi. Kemudian yang kedua, dicukupkan, kufita, dicukupkan.
Jadi selalu merasa cukup atas rezeki yang dia dapatkan hari itu. Yang ketiga, wuqita, Allah berikan perlindungan dari segala bentuk mara, bahaya dan musibah. Yang keempat, watana halahu syayatin, dan setan tidak akan mampu mendekatinya. Setelah beliau keluar rumah, membaca doa, sampai kemudian datang ke masjid, masuk masjid sambil membaca doa yang sering kita lafadzkan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kemudian sampai ke depan para sahabat, menjadi imam, memerintahkan mereka untuk meluruskan shaf, sawu sufufakum. Ini adalah beberapa hal yang beliau lakukan saat keluar rumah. Yang ketiga, saat beliau kemudian sholat subuh, kita tahu bahwa sholat subuh ini dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 78, kita tahu punya fadilah tersendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, sehingga sholat subuh ini menjadi rutinitas yang sakral, rutinitas atau aktivitas rutin yang sangat membantu kesuksesan kita satu harinya nanti. Maka di dalam sholat subuh ini Allah titipkan banyak sekali fadilah. Selain tadi sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat, sholat subuh ini khusus Nabi SAW mengimami para sahabat dengan ayat yang lebih panjang dari sholat yang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan 60-100 ayat beliau SAW baca setelah membaca Al-Fatihah. Bahkan kita tahu juga di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW juga melakukan kunut saat sholat subuh. Kita tahu dari imam 4 madhab, ada 2 madhab yang menganjurkan untuk kunut di sholat subuh, yaitu madhab Imam Malik dan madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala jami'an. Maka kunut yang kemudian diambil dari riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari sahabat mulia Anas bin Malik yang bercerita bahwa mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, bahwa senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Ini menjadi landasan atau dalil imam-imam tadi, Imam Malik dan Imam Syafi'i, untuk menganjurkan umat Nabi Muhammad SAW untuk membaca doa kunut di waktu subuh. Dan masih banyak lagi fadilah sholat subuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mengerjakannya, agar mengawali harinya dengan banyak keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam ritual sholat subuh ini. Yang keempat, yang beliau lakukan pada saat pagi hari ini adalah zikir. Setelah beliau sholat subuh, beliau zikir, kemudian setelah zikir sholat, beliau melanjutkannya dengan zikir pagi. Kita tahu bahwa zikir sholat yang sama-sama sering kita baca, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini bagian dari rutinitas yang selalu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beliau lanjutkan dengan zikir pagi, ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Bahkan dalam riwayat juga disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu selalu beristighfar setiap paginya 100 kali. Nah, dari agenda pagi ini kita lihat ternyata
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun paginya diisi oleh 4 hal besar yang bisa kita sebutkan tadi. Yang pertama mulai dari membaca doa bangun tidur. Yang kedua keluar rumah sambil membaca doa agar mendapatkan fadilah hidayah, fadilah kecukupan, dan fadilah dilindungi dari segala macam musibah. Kemudian melaksanakan sholat subuh, yang dimana sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Yang keempat adalah berzikir. Dari agenda ini kita bisa lihat pola dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa seseorang yang tidur itu diikat oleh syaitan lehernya dengan 3 ikatan. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalathu uqadin. Atau seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila orang tidur maka setan akan mengikat lehernya dengan 3 ikatan sehingga dia susah untuk bangun. Sehingga Nabi SAW kemudian menganjurkan beberapa tips yang dikerjakan sehingga bangun dalam keadaan yang semangat. Yang pertama, fa'idza dzakarallaha in hallat uqdatun. Apabila dia berzikir, maka 1 ikatan akan terlepas. Wa idza tawaddaa in hallat uqdatun. Apabila beliau melanjutkan dengan berwudu, ikatan yang kedua akan terlepas. Wa idza shalla in hallat uqdatun. Kemudian apabila dia lanjutkan dengan sholat, ikatan yang ketiga, yang terakhir ini pun akan terlepas. Kalau sudah terlepas semua ikatannya, asbaha nasyitan tayyiban nafsi, kata Nabi SAW, dia akan bangun pagi dalam keadaan semangat, ya, dan dalam keadaan jiwa yang baik, yaitu selalu ingin melakukan kebaikan. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Apabila orang itu bangun diikat oleh setan dengan 3 ikatan, lupa untuk berzikir, lupa untuk bersuci, berwudu, lupa untuk sholat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu akan bangun dalam kondisi jiwa yang buruk, tidak ingin melakukan kebaikan, dan dalam kondisi malas. Dari sini kita tahu berarti pola yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak lepas dari 3 poin besar ini. Yang pertama, zikir, berdoa, bangun tidur. Yang kedua, bersuci, mensucikan tubuh kita, baik hadas besar maupun kecil. Yang ketiga, sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Semua masalah kita kecil, semua urusan kita kecil, maka Allah yang maha besar inilah yang akan memudahkan semua urusan kita. Semoga teman-teman sekalian yang mengamalkan sunnah Nabi SAW ini harinya semakin produktif, harinya semakin semangat, harinya semakin kemudian diisi dengan hal-hal positif, berkarya, memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.